di Cakrawala Malam pemirsa, dan kali ini saya sudah berganti partner. Kalau tadi ada Jifat bersama dengan saya di sini, kali ini sudah bersama saya di ruangan Cakrawala Malam seorang pendiri dan juga ketua Korek Jazz, yaitu Bapak Yudi Barlean sudah bersama dengan saya. Selamat malam Pak Yudi. Malam. Sehat ya Pak Yudi ya? Sehat. Kalau ngomong dengan Pak Yudi pendiri dan pendiri dan juga ketua gini, ngomongnya harus nge-jazz gitu atau biasa aja ya? Biasa aja. Pak Yudi, kalau ngomongin tentang Korek Jazz mungkin banyak yang akan kita tanya-tanya tentang jazz juga sendiri, tapi mungkin juga beberapa pemirsa belum mengerti dan juga mungkin masih apa sih korek api jazz kah atau korek jazz itu apa sebenarnya? Korek jazz ini adalah komunitas arek jazz. Oh, khusus Surabaya aja? Surabaya aja. Pak Yudi sendiri bisa nyanyi jazz juga? Nggak bisa. Nggak bisa, tapi kalau ngomongin tentang jazz berarti penyuka jazz salah satunya ya. Kalau ngomongin tentang korek jazz, komunitas arek jazz, itu pendiri dan apa isinya semua itu adalah orang-orang yang suka jazz kah atau yang sudah bisa nyanyi jazz kah atau gimana? Ya, kami adalah sekumpulan dari para musisi juga, juga ada penikmat juga. Jadi kami juga tampil di satu tempat, juga ada audiens juga yang menyukai jazz bisa lihat juga. Oke, jadi sebenarnya Korek Jazz ini beberapa perkumpulan juga, salah satu komunitas yang suka jazz itu bisa ngumpul di sana. Beberapa penyanyi jazz juga. Betul. Ya. Penyanyi jazznya apakah hanya dari Surabaya saja atau satu Indonesia semuanya ngumpul apa gimana tuh? Dari Surabaya aja. Surabaya aja. Dari Surabaya biasanya siapa aja sih Pak Yudi yang dari Surabaya penyanyi jazznya? Penyanyi jazz dari Surabaya. Banyak ya? Banyak juga. Salah satunya siapa aja tuh? Salah satunya ada Paulina Nainggolan juga dulu. Oke, ya, Mbak Paulina, ya. Mbak Paulina. Itu yang udah senior banget ya. Yang kalau nyanyi itu suaranya udah kayak Syaharani. Ya, benar. Kamu juga harus kayak gitu loh, Dep ya. Kamu harus latihan jazz juga sama Pak Yudi. Iya, itu ada pelatihan juga nggak sih di situ, Pak Yudi? Ada klinik juga. Oh, ada klinik juga. Klinik, tuh, ngomongin. Kamu harus ngobrol juga di sini nanti ya. Dan manggilnya jangan Pak dong. Iya. Mas Barlean ini. Oh, Mas Barlean. Masih muda. Oh iya benar-benar, kita manggilnya Mas Barlean aja. Kalau ngomongin tentang Yudi kayaknya kurang terkenal ya, ngomongnya Barlean jazz gitu. Kalau ngomongin tentang awalnya jazz atau mungkin orang-orang yang suka dengan jazz itu awalnya terbentuk Korek Jazz ini gimana sih Mas Barlean? Tuh, lengkap ya Mas Barlean. Ya, awalnya dari murid-murid saya dulu. Mereka menggagas untuk saya, mendorong saya untuk membuat satu komunitas ini. Supaya ada wadah yang menampung mungkin dari dari orang lain juga bisa belajar jazz gitu. Oke, jadi sebenarnya Korek Jazz ini salah satu komunitas ya. Beberapa ini sudah ada di dalamnya, Mas Barlean udah satu komunitas itu sudah ada membernya ada berapa? Membernya sekitar 1.500-an orang. 1.500? Ya. Wow, satu bisa Surabaya di aja FB ya? Itu bisa di... Jadi bisa dilihat di FB Korek Jazz? Korek Jazz Club. Korek Jazz Club. Di Instagram ada juga? Instagram ada nama saya sendiri, Yudi Barlean. Yudi Barlean, oke. Barlean itu yang biasa kalau cowok kasih Barlean buat perempuannya. Apa? Oh, berlian, sorry. Iya, enggak. Ngomongin tentang yang lain juga mungkin ada beberapa yang sudah dilakukan komunitas Korek Jazz di Surabaya sampai saat ini sudah berapa lama? Sudah 6 tahun. 6 tahun. Berdiri mulai tahun 2010. 2010, dan sudah sampai 6 tahun ini apa saja sudah dilakukan itu Mas Barlean? Salah satunya dari band-band yang sudah kita bina itu menjuarai beberapa festival juga nasional. Antara lain Roadshow to Java Jazz juga salah satunya. Wow, Roadshow to Java Jazz juga. Kalau ngomongin jazz mungkin beberapa waktu lalu tuh ada jazz di Bromo itu juga. Itu sempat ikut juga ya Mas Barlean ya? Nggak ikut ya. Jadi memang ada beberapa komunitas aja yang nggak semuanya ikut di sana ya. Betul. Teman-teman Start Usin ada yang mau nanya nggak? Mungkin nanya gimana belajar nyanyi jazz. Yuk, yang biar suaranya oke gitu. Ada yang mau nanya nggak? Kamu ketutupan ya Irfan ya? Iya, ketutupan. Iya, gimana? Di balik layar. Iya. Enggak, ini benar-benar ya kaget aja kalau semuanya Mas Yudi Barlean bisa datang ke Bios. Karena kemarin-kemarin masih belum pernah ketemu sih, cuman lihat di YouTube, terus mainnya gila, terus keren banget pokoknya. Keren. Mengidolakan ya? Ya termasuk salah satu influence lah. Oh, influence biarpun nggak seberapa bisa ngejazz. Jadi yang sebenarnya yang dibikin influence apa ya? Nggak bisa ngejazz tapi yang bikin influence apa ya Mas Barlean untuk situ ya? Ya, apa ya? Nah, menambah khasanah musik namanya. Oh, bahasanya Mas Adit luar biasa. Terus yang mau ditanyakan apa tuh? Yang mau ditanyakan, kapan bisa foto bareng gitu? Atau mau tanda tangan? Kapan Mas teman-teman Korek Jazz bisa kesini semua? Kapan tuh Mas Barlean teman-teman Kapanpun Korek kita Jazz? diundang kita bisa datang ke sini kok. Wow.
Kita welcome. Ditunggu Mas ya. Welcome ya. Welcome. Kalau disandingkan dengan teman-teman Korek Jazz, grogi nggak? Waduh, nanti battle ya. Iya. Bisa nyanyi. Pegang tangan aja kayak deh. Ngomongin tentang Korek Jazz sendiri dalam beberapa waktu ini sudah bikin apa aja nih kegiatannya selain Java Jazz, Road to Java Jazz juga. Dalam waktu dekat ini ada mau bikin apa lagi nih? Iya, ada beberapa dari band bentukan kami juga yang bikin album juga. Oke, albumnya apa aja tuh? Ya masih dibuat masing-masing itu. Oh, masing-masing Karena masih dibuat. proses pembuatan album itu tidaklah mudah. Gitu, butuh waktu memang. Oke, dan mungkin sekarang ini kita masih mengundang Anda juga pemirsa untuk ngobrol dengan Mas Barlian di sini, musisi jazz yang sudah banyak sekali namanya di YouTube juga. Yes, beliau ini juga sudah memberikan banyak inspirasi juga, termasuk teman-teman Star Akustik juga ya. Ngobrol, telepon di 738-0885. Tuh, kalau ngomongin jazz ini seru banget. Salah satu yang bisa bikin Mas Barlian ini mencintai musik jazz dari awal apa nih Mas? Kan banyak juga nih genre-genre musik, kenapa nggak suka rock and roll gitu? Karena musik jazz ini adalah ekspresi dari dalam diri kita sendiri. Kita Itu bisa gimana tuh? bereksplorasi. Masa Jadi sih? lagu itu nggak kita bawakan secara paten sesuai dengan penciptanya. Jadi kita bisa mengubah lagu menjadi gaya kita sendiri, begitu. Tapi tentunya kita harus belajar dulu, bukan ngawur. Iya, itu yang mau saya Gitu. tanyakan. Belajarnya sendiri gimana? Iya. Apa kalau awal tuh kan biasanya kalau kita belajar kan berarti kita harus sudah suka dulu ya. Iya. Harus sudah ada passion dulu. Kalau sudah suka berarti memang benar-benar mencintai itu gitu ya Mas Barlian. Berarti dari awal denger jazz tuh nggak ada ngantuknya ya. Biasa kalau orang denger jazz kan nggak ngerti ngantuk gitu, malah tidur gitu. Dikira Nina Bobo gitu. Iya. Enggak ya? Ada juga jazz yang ballad namanya. Itu sangat syahdu banget gitu loh. Bisa ngantuk juga. Oh oke, macam-macam jazz tuh ada macam-macam. apa aja sih? Mas Jadi memang jazz ini berangkatnya kan dari blues, habis itu ke swing, habis itu ke era bebop, Latin. Yang era modern ini yang termasuk ini fusion sama funk, begitu. Yang dua ini yang bisa mengajak anak-anak muda untuk menyukai jazz. Karena kalau yang jadul ini Itu mereka udah kurang suka. oldies. Ya, jadi kita harus nge-mix sendiri supaya bisa menarik generasi muda ini untuk belajar jazz begitu. Yang paling muda di komunitas Korek Jazz umur berapa nih Mas Barlian? Kecil-kecil ada juga yang SMP gitu. Oh SMP Iya. mereka udah suka jazz ya? Udah suka. Wow, Maka itu mereka pasti- kan belajar memang untuk belajar jazz juga. Oh gitu. Ya. Jadi sebenarnya dalam komunitas Korek Jazz sendiri ini kayak ada satu pendidikan juga gitu untuk Kebetulan saya sendiri pembelajaran. punya sekolah musik juga. Oh oke, daerah mana Gitu, tuh Mas di Barlian? Citraland. Hmm. Ya. Jadi saya juga sendiri buka bidang klasik juga, pop Oke. juga. Tetapi yang berminat malahan kebanyakan siswa di sana itu malah jazz. Gitu. Nah kalau sudah berminat dengan jazz gitu biasanya diajarin apa sih Mas Barlian, lebih ke mana? Lebih ke Kalau alat kita musik atau- bicara pop itu kan biasanya chordnya orang nyebutnya polos. Iya. Kalau jazz ini miring. Gitu. Jadi chord itu memang di-upgrade. Oke. Ya, jadi chord bukan hanya sekedar pakai chord 5 itu tadi, tapi sampai chordnya 13. Begitu, sehingga bunyinya tuh ya miring begitu. Oke. Iya. Nah kalau ngomongin tentang berbagai macam jazz tadi, kalau saya salah satu yang memang saya idolakan penyanyi jazz sampai sekarang ini adalah Syaharani ya, yang Iya. benar-benar rambutnya udah ngeriwil gitu, yang suaranya oke banget. Itu termasuk apa tuh jenis yang dia nyanyi? Jazz juga. Jazz Tapi juga. jazz kemana tuh? Dia termasuk jazz yang bebop juga, iya. Yang era swing juga. Oke. Iya. Seru banget ngobrol tentang Korek Jazz, komunitas Are Jazz ya yang ada di Surabaya yang sudah 6 tahun kurang lebih ya Iya. Mas Barlian ya, dengan berbagai komunitas ini, dengan berbagai yang hadir dalam Korek Jazz ini juga sudah bisa melihat banyak sekali perkembangan anak-anak dari kecil, karena komunitasnya ini sendiri yang paling member yang paling muda umur SMP ada ya, sudah anak-anak ada, SMP ada gitu. Dan juga mereka kumpul untuk membuat satu wadah di mana bisa mempelajari tentang jazz. Untuk ngomongin tentang beberapa kegiatan, mungkin ada beberapa kegiatan yang dalam waktu dekat dilakukan gini nggak Mas Barlian? Selain Road to Java Jazz itu? Kami akan tampil di acara salah satu jazz juga berskala nasional Di mana itu? di Grand City nantinya. Hari Sabtu besok. Hari Sabtu besok? Iya, jam 2:30 di Grand City. Oke, di conventionnya atau di Di mallnya? itu kan memang acaranya Jazz Traffic. Oh, di Jazz Traffic. Jazz Traffic, ya. Wow. Kalau pencinta jazz harus hadir nanti hari Sabtu di Jazz Traffic karena akan ketemu dengan komunitas Korek Jazz di sana ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita masih membuka line telepon juga di 738-0885. Kita akan kembali lagi setelah satu ini.